Haleluya, luar biasa. Shalom. Sama dengan 1000 orang ada di sini. Haleluya, luar biasa. Seberapa kita yang hadir, kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan luar biasa atas setiap kita. Amin. Yes, haleluya. Saudara, saya sering banget ke sini dan bahkan udah pernah waktu itu kita pelayanan di sini, bukan dari KSTA dulu yang lama, sempat ada berapa bulan kita ada di sini. Jadi agak kangen juga ya, baru sekarang biasanya cuma foto gitu. Sekarang saya ada berdiri di sini. Terima kasih Bu Gem Lili yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, biar gereja ini semakin luar biasa. Amin. Semuanya kita inginkan seperti itu ya saudara, karena kita memang luar biasa. Kita orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, pada siang hari ini, kita udah siang ya, Bugem, udah jam 11. Tapi tadi luar biasa banget loh, praise and worship-nya. Saya mengutip ada hamba Tuhan, dia bilang, penyembahan itu saudara, itu yang Tuhan mau. Ketika kita punya hati untuk menyembah Tuhan, Tuhan care sama kita. Tuhan lebih sayang sama kita. Tapi bukan berarti dia lebih sayang karena kita lakukannya. Dia memang kasih dan dia memang sudah sayang sama kita. Nah, kitanya aja yang lebih sayang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, bukan dari saya saudara, dari Tuhan. Kita akan membaca di Yunus 1. Yunus 1 ayat yang ke-1 ya. Kita baca, saya sendiri juga kayak Bugem, nggak bisa baca Alkitab, kayaknya matanya udah harus pakai kacamata, tapi saya sendiri belum pernah pakai. Yunus 1 ayat 1 kita baca sampai ayat 3 aja saudara. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita mau bangkit berdiri. Bugem sudah berdiri duluan. Menghormati firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama. Judul tema dan apa yang ada di Alkitab yaitu Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya. 2, 3 kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebetulnya memang mau baca terus ya sampai 17, tapi saya cuma baca ayat 3, nanti saya akan kasih tahu isinya. Nanti saudara bisa di rumah baca, biar ada pekerjaan rumah. Haleluya. Saudara, Yunus dari sekolah minggu juga kita udah tahu kenapa Yunus ya saudara. Dari sekolah minggu saya udah pernah dengar. Dan kenapa sih Yunus ini bisa lari dari panggilan Tuhan? Dan pada siang hari ini saya memberi tema yaitu panggilan Tuhan bukan pilihan. Sekali lagi, panggilan Tuhan bukan pilihan. Amin. Karena apa saudara?
Kalau Tuhan udah berkehendak untuk kita, kita dipanggil oleh Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, bugam lili. Dia sudah ditentukan dan dia sudah dipilih. Dia mau lari, dia mau tolak-tolak, dia mau apapun itu usahanya, itu tetap loh saudara. Tetap ujung-ujungnya saudara akan ada dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Amin. Ini Yunus saudara, dia begitu luar biasa, dia melarikan diri dari kehendak Tuhan. Dia melarikan diri karena tidak mau melayani. Kenapa sih saudara? Yang saya baca ya, dia merasa gini loh saudara. Merasa egois. Dia merasa ya udahlah, saya yang dapat keselamatan, bangsa saya aja. Waktu itu Israel ya, yang mendapatkan keselamatan, mewarisi keselamatan. Dia lupa saudara, kalau Tuhan itu datang untuk orang-orang yang justru hilang, orang-orang yang jahat sekalipun. Tapi Yunus merasa dia tidak terbeban lah gitu, tidak care. Ada 3 hal ya. Pertama, dia tidak care sama Niniwe, sama bangsa yang lain selain bangsanya sendiri, ya. Kedua juga dia merasa ngapain gitu ya. Dia dipanggil loh, Tuhan bangunkan dia malah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan mereka. Kejahatan Niniwe itu udah sampai ke telinganya Tuhan. Makanya Tuhan suruh dia untuk ke Niniwe. Tapi dia bandel. Sama juga dengan kita saudara. Seringkali kita sudah dengar panggilan Tuhan. Bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang udah bernubuat atas kita. Tapi kita abaikan. Kita enggak mau, kita merasa enggak lah. Banyak sekali alasan, saya masih punya kerjaan yang banyak. Saya masih punya tugas yang banyak. Saya masih muda. Saya seringkali ketemu dengan orang-orang. Dia bilang, wah kalau mau melayani nanti Joso tua. Katanya gitu. Nggak mau nanti aja. Ini saya udah umur produktif. Katanya gitu. Saya nggak mau gitu. Sama seperti Yunus saudara. Tidak mau memindahkan panggilan Tuhan. Dan ketiga, ya dia malah melarikan diri. Jauh dari Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan dia pergi ke Tarsis. Saudara, kalau saya mau cerita, kita bisa baca. Sampai pada akhirnya waktu dia naik kapal, dia sudah buang duit loh, bayar untuk dia naik ke kapal itu. Tapi sampai di situ ternyata biangnya dia mencelakakan orang banyak. Memang orang-orang di situ tidak mengenal Tuhan. Dan saudara, Yunus ini benar-benar luar biasa. Bahkan saya baca, saya bilang, Tuhan berarti dia udah tahu dong kalau ini akan menimpa dia gitu ya, akan menimpa kapal itu. Dia pergi ke bawah, turun sampai di bawah banget, kayak mau bersembunyi gitu. Tapi awak kapalnya datang sampai ke bawah, tanya sama dia, ini kenapa ya, kamu kok bisa tidur nyenyak gitu loh. Kamu doa dong sama Tuhan kamu. Karena yang ada di situ, mereka ada yang sudah panggil dewa-dewanya, panggil Tuhan-Tuhan ala-ala mereka, ala-ala kecil. Dan mereka tahu kayaknya ini orang Ibrani. Dia pasti takut Tuhan gitu. Dia bilang, ayo Yunus, kenapa kamu malah tidur nyenyak, bangun. Kamu harus berseru kepada Tuhan Allahmu. Karena ini loh, kapal kita ini udah mau tenggelam. Dan memang saudara, karena apa? Dia tahu kok
dia melarikan diri. Dia tahu apa kesalahannya dia. Tapi dia belum mau mengakui. Tapi puji Tuhan saudara, Yunus mengakui bahwa karena dialah. Karena biangnya tuh karena dia sampai malapetaka itu terjadi atas kapal itu. Dan saudara, yang saya pelajari juga luar biasa juga sih, dari Yunus ini di dalam satu kapal itu mereka berseru bersama-sama dengan Allahnya, Tuhannya Yunus. Itu sih luar biasa banget ya. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, orang akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini luar biasa saudara. Dia mengakui bahwa dia orang Ibrani. Dia mengakui bahwa dia punya Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia bilang begitu saudara. Dan akhirnya benar-benar diundi bahkan. Pas waktu diundi benar-benar dia yang ketemu biangnya. Dan setelah itu saudara, mereka mau campakkan dia. Dia sudah bilang, kami akan apakan sama kamu. Kata dia bilang, ya udah campakkan aja saya ke laut. Tapi mereka pun belum mau loh saudara. Mereka berdayung sekuat tenaga untuk supaya bisa dapat daratan. Tetapi tidak saudara, tidak berhasil. Memang benar-benar harus Yunusnya yang harus dilemparkan. Dan akhirnya dia dilemparkan. Dan secara unik saudara, ketika kita mengalami panggilan Tuhan dan kita abaikan itu, bahkan kita pergi jauh-jauh, unik banget Tuhan akan mengembalikan kita ke jalurnya Tuhan. Amin. Jadi tidak main-main saudara. Kalau kita sudah dipanggil, mau kemana aja Tuhan akan tarik dia kembali, datang ke jalurnya Tuhan, ke rencananya Tuhan. Amin. Jadi jangan main-main ya saudara. Pada siang hari ini saya rindu sekali saudara untuk setiap kita. Karena gini, kita dari BPD GSJA ya, lagi gencar-gencarnya menyerukan kepada setiap gereja untuk melayani Tuhan, bukan yang melayani yang gembala dan pengerja-pengerjanya aja, tetapi semua jemaat Tuhan diajarkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita kemarin ikut sama Pak Bugem, kita ikut yang namanya penginjilan one to one, ya saudara. Dan itu benar-benar terjadi loh saudara. Bagus banget. Itu harus kita lakukan. Amin. Kalau saudara mau buka hati, buka pikiran, care sama orang lain, tidak memikirkan diri sendiri atau tidak egois, mau selamat sendiri. Keselamatan itu tahu enggak saudara, diberikan cuma-cuma sama Tuhan. Amin. Oleh karenanya kita harus bagikan buat orang lain. Saudara, saya mau kasih ada kesaksian teman saya. Dia itu ini bukan nakut-nakutin loh, tapi ini terjadi. Dia udah berapa kali dikasih tahu sama Tuhan. Dia dibilang begini, ayo kamu layani orang itu. Kamu layani orang itu. Berapa kali, berkali-kali. Tapi dia cuek saudara. Bukan dia cuek, tapi dia kayaknya katanya dia merasa tidak ada waktu gitu. Padahal iblis itu benar-benar ya, kasih dia benar-benar tidak mengindahkan panggilan Tuhan itu. Ayo kamu harus layani orang itu, kamu harus layani. Pas waktu itu saudara, dia udah tahu ini orang sakit. Tapi dia pikir sakitnya biasa-biasa. Terus akhirnya hari itu juga kata Tuhan dengan begitu keras, ayo kamu doakan dia, kamu layani dia. Tahu enggak saudara, itu pun dia masih berargumentasi dan menahan diri gitu. Akhirnya benar-benar saudara, dia baru mau pergi, orang itu meninggal. Aduh luar biasa banget. Dia sampai nangis saudara. Dia sampai bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya, dia bilang. Saya lalai,
saya tidak mendengar suaranya Tuhan. Kadang terjadi dalam kehidupan kita juga saudara. Di tetangga-tetangga kita banyak loh saudara. Kadang-kadang kita cuek. Kita merasa aduh dia tetangga kita, dia juga udah tahu hidup kita. Padahal tahu enggak saudara? Makanya kita jadi orang Kristen. Harus jadi pola anutan, harus jadi berkat. Enggak usah jauh-jauh dulu. Enggak usah jauh-jauh dulu saudara. Tetangga-tetangga kita, saudara kita. Kita harus punya rasa empati sama orang. Kita harus punya kepedulian yang hebat untuk orang lain. Apalagi tetangga-tetangga kita atau saudara kita. Kita harus memberitakan firman Tuhan, bersaksi bagi mereka. Sehingga saudara, kita dari BPD, kita punya target saudara, 1 tahun 2 jiwa kita bawa. 1 tahun 2 jiwa kita bawa. Saudara mau itu? 1-2 orang. Saudara mau? Komitmen saudara. Ketika kita amin, bukan amin sama saya, tapi amin sama Tuhan. Saudara lakukan itu saudara. Punya hati empati, punya hati yang sayang sama orang. Saudara, Tuhan tuh udah sayang sama kita, luar biasanya. Saya mau mengutip Kris Manusama, Pendeta Kris Manusama, dia bilang ya, kita itu baca firman Tuhan 1 jam apa 2 jam, bukan berarti Tuhan tambah sayang sama kita. Kita pujian penyembahan sama Tuhan berjam-jam, Tuhan bukan tambah sayang. Karena Tuhan memang adalah kasih, dia adalah Tuhan yang penuh kasih sayang dan dia punya berbelas kasihan sama kita. Oleh karenanya, bukan karena bukan Tuhan yang lebih sayang, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan berpasal-pasal saudara, kalau kita sekarang dikasih 5 pasal setiap hari, dan jemaat ada 3 pasal, itu bukan karena bukan Tuhan akan lebih sayang sama kita, tetapi kita yang lebih sayang sama Tuhan. Katakan amin. Benar loh, ketika kita pujian penyembahan di rumah 1 jam, ketika kita membaca firman Tuhan berjam-jam, bukan karena Tuhan, tetapi karena kita lebih sayang sama Tuhan. Jadi ketika kita mau sayang sama Tuhan, kita sudah ada firman Tuhan dalam hati kita. Kalau kita cuma di diri kita sendiri, for apa kata orang Manado. Kita bagikan sama orang, semakin banyak firman Tuhan yang kita ada dalam hidup kita, dalam hati kita, semakin banyak kita bisa impartasikan kepada orang lain. Amin. Jangan diam aja saudara, jangan taruh di hati aja, tapi kita membagikan kepada banyak orang. Terlebih tetangga kita, keluarga kita. Karena Tuhan bilang, kita melayani Tuhan dari Yerusalem dulu. Ya, baru Samaria, baru ujung bumi. Biar kita boleh menjadi terang-terang Kristus. Oleh karenanya saudara mari, biar kita punya hidup, ketika kita hidup menyukakan hati Tuhan dan beribadah, bersekutu dengan Tuhan setiap harinya, keluar terpancar kasih Kristus dalam kehidupan kita, dalam orang lihat muka kita aja senang saudara. Amin. Orang datang sama kita aja udah senang. Apalagi rumah kita yang selalu yang selalu ada hadirat Tuhan. Orang datang di kita aja enak banget. Rumah sekecil apapun orang seneng, saudara. Apalagi kitanya, ya. Mari saudara, kita punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita akan menyaksikan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita kepada banyak orang, kepada sekitar kita. Karena itu adalah maunya Tuhan. Amin.
Jadi tahu enggak kalau kita punya hati begitu, tahu enggak saudara, enggak akan ada yang kosong-kosong kursinya. Bugem ada 100 kursi loh, saya tahu, bahkan mungkin lebih. Mari saudara, punya hati yang, aduh kayaknya greget gitu loh. Tahu enggak saudara, saya sih, ini kita kadang gini loh saudara. Pikirnya kita, yang ada dekat kita, yang ada di depan mata kita, udah Jo, dia sudah kok, dia udah tahu, udah dengar firman, atau dia jarang ke gereja, tapi kalau saya nyanyi dia suka ikut-ikut gitu loh. Tapi jangan salah loh saudara, ini kejadiannya. Saya di rumah memang belum bisa tidur sendiri, karena masih ya gitu deh. Jadi saya selalu suka minta temenan sama anak-anak, khususnya tidak mungkin orang tua ya, karena kalau ibu-ibu kan mereka ada suami gitu. Jadi saya punya temennya anak-anak saudara, yang masih belasan tahun sama 20-an gitu. Nah ini saya bawa, umurnya 19 tahun. Kristen dari kecil saudara, tapi satu waktu saya ngobrol sama dia, namanya Ata. Ata, kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tahu enggak, saya sempat kaget loh saudara. Dia bilang belum. Saudara, oleh karenanya di depan mata kita aja kita abaikan kadang-kadang. Kita enggak mau peduli, udahlah dia kan sudah biasa dengar-dengar walaupun memang jarang ke gereja. Tapi ternyata saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masih biasa aja. Masih ya udah Kristen. Udah bikin KTP Kristen gitu. Tahu enggak saudara? Hari itu, saat itu juga saya ajak dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya saudara. Satu jiwa diselamatkan. Malaikat Tuhan berapa? Bersorak-sorak, bertepik sorak-sorak. Yes, haleluya. Benar loh saudara. Kita harus punya hati itu. Dan bukan cuma dia. Yang satu, dia bilang saya udah tante. Karena dia masih gemis. Gemis itu Protestan ya. Ya. Orang Sangir. Tapi tahu enggak saudara? Mungkin dia lihat saya setiap hari pagi saya udah berdoa. Dia lihat saya. Jadi dia akhirnya walaupun saya lihat kan dia masih pegang HP ya. Saya anak-anak begitu kita enggak boleh terlalu ini ya saudara. Saya pikir ya udah. Terus saya berdoa. Tapi sejak itu saudara, setiap kali dia mau tidur, saya kadang-kadang kan saya duluan. Dia udah berdoa. Pagi-pagi dia lihat saya udah berdoa, ya udah dia berdoa lagi. Kadang memang anak-anak suka pandang enteng saudara. Jadi itu justru kita harus mengajak mereka untuk bisa benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena anak-anak begini kalau mereka takut akan Tuhan, mereka udah pergi bergaul dengan orang yang kita tidak tahu. Ya, orang tuanya tidak mungkin datang setiap, mereka pergi kemana, tidak diikutin. Oleh karenanya mari saudara, kita harus mengasihi orang sungguh-sungguh saudara. Kita harus benar-benar punya hati untuk melayani Tuhan. Pelayanan penginjilan itu bukan datang dari gembala atau pendeta-pendeta. Tetapi setiap kita yang mau dan cinta sama Tuhan, mau untuk melayani Tuhan. Mau untuk menceritakan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya loh saudara, jangan pandang enteng ya. Jadi kalau lihat orang yang kira-kira dia masih jauh dari Tuhan, ajak ngobrol dan katakan sama dia, tanya sama dia, dia sudah terima Yesus Tuhan atau belum. Ya saudara ini Yunus ini dia lari dari Tuhan karena dia tidak care. Dia cuek sama Niniwe. Dia pikir aduh, ini bangsa ini memang bangsa jahat memang. Tapi saudara ketika Tuhan ambil dia walaupun dia memang, tahu enggak saudara kalau lari dari Tuhan, saya juga mau bersaksi saudara. Dulu suami saya itu,
Dia sudah berapa kali diajak sama, waktu itu kita masih bergereja di gereja yang besar, ya. Kita masih praise and worship waktu itu, saya kebanyakan singersnya. Suami saya udah worship leader waktu itu. Terus dipanggil, dibilang begini sama semua pengurus pengerjanya, staf pastoral. Dia panggil kita berdua, terus dia bilang begini, mereka bilang begini, di antara semua praise and worship, suami saya dipilih untuk disekolahkan, saudara. Waktu itu zaman sekolah yang bagus itu loh, Harvard atau apa gitu, pokoknya bagus deh. Terus dia bilang bukan disekolahkan doang, tapi kalian keluarga akan dikasih allowance, dia bilang. Jadi jangan khawatir. Waktu itu suami saya masih bekerja bagus, dia ada kerja di LPG. Waktu itu bagian pemasaran. Jadi tahu enggak saudara, dia mementingkan pekerjaannya daripada panggilan itu. Dan itu bukan cuma baru sekali, dan itu benar-benar langsung dikasih tahu. Tapi dia lebih memilih, dia tolak saudara. Dan saudara mau tahu apa? Kejadiannya sama seperti Yunus. Ketika dia lari dari Tuhan, dia dicampakkan ke lautan yang begitu luas. Dan dimakan ikan 3 hari 3 malam ada di perut ikan. Begitu juga suami saya. Tahu enggak saudara, sejak saat itu saudara, dia keluar dari kerjaan. Dia ada pekerjaan yang, maksudnya ada proyek yang dia lihat begitu bagus. Tapi itu awalnya kita jatuh saudara, kita terpuruk sampai benar-benar terpuruk banget. Akhirnya kita waktu itu masih tinggal kita jual rumah kita saudara, karena kita udah gak ada duit buat hari-hari. Jadi kita jual rumah kita kontrak. Akhirnya kita dapat di Tipar Cakung. Akhirnya kita tinggal di situ, dan kita tinggal di situ lebih terpuruk lagi. Suami saya cari kerja ke sana kemari itu enggak dapat. Saya juga enggak dapat, dan akhirnya memang 2011 saya yang bekerja. Dan dari situ dia benar-benar kapok dan dia bertobat, dia benar-benar datang sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dan dia mulai melayani Tuhan. Dari sejak itu 2011 sampai sekarang, sampai terakhir dia meninggal, dia ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Dia ada di dalam pelayanan kepada Tuhan. Bahkan lagi mengebu-ngebunya saudara. Ini benar-benar terjadi saudara, bukan saya menakut-nakutkan, tapi ini terjadi saudara. Jadi sama seperti Yunus, akhirnya dia dimakan ikan 3 hari 3 malam namanya. Dan akhirnya Tuhan, karena dia berseru loh sama Tuhan. Nanti saudara baca di 1 dan 2 ya. Dia minta, Tuhan tolong saya. Dia bilang, tolong saya dalam kesesakan, dalam pergumulannya. Dia minta Tuhan untuk menolong dia. Dan akhirnya memang Tuhan keluarkan dia dari ikan. Dan memang saudara, dia tetap dalam jalurnya Tuhan untuk melayani Tuhan di Niniwe. Dan saudara tahu, Niniwe bertobat. Amin. Jadi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita mau memberi hati kita untuk Tuhan, melayani Tuhan, menceritakan kesaksian-kesaksian kita kepada banyak orang, tahu enggak saudara, Tuhan luar biasa. Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kita kuasa, memperlengkapi kita untuk kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Amin. Saudara, saya hampir mirip sama Bu Gem, saudara. Bu Gem Lili. Saya sama saudara. Apalagi dulu ya saudara, ada suami saya. Pokoknya enggak usah berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan saudara. Doa aja, doa makan kayak mau doa apa. Kalau tiba-tiba orang, Ibu DC yang berdoa. Tahu enggak, di depan dia tuh saya bilang, udah ngana aja gitu. Selalu saya menolak saudara, saya enggak mau gitu. Tapi Tuhan juga punya cara yang unik buat saya. Tuhan panggil suami saya dan memberikan saya melanjutkan pelayanannya. Saya udah mau. Jadi ingat, itu benar-benar saudara, saya benar-benar tidak bisa lakukan apa-apa saudara. Tapi saya minta sama Tuhan, saya buka hati saya bilang, Tuhan, tahu enggak jemaat saya bilang begini, Bu Gem, pokoknya nanti kita yang
ini yang di belakangnya Bugam, kita pasti bantu Bugam. Kalau udah kayak gitu gimana saudara? Mau nak mau? Nggak mungkin. Dan itu kalau misalkan saya nggak mau, mungkin nggak tahu jadi apa jemaat saya. Jemaat kita, jemaat Tuhan. Ya loh saudara. Jadi begitu juga untuk kita, setiap kita. Mari saudara, kalau Tuhan sudah bilang saat ini engkau mau harus melayani Tuhan, menceritakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan bagi orang lain, lakukan itu. Kalau tidak, saudara, tanggung akibatnya. Ini enggak nakut-nakutin, tapi ini kenyataan yang kita sudah alami saudara ya. Amin. Haleluya. Ya saudara, panggilan Allah untuk memberitakan firman Tuhan merupakan kesempatan istimewa loh saudara. Kesempatan istimewa saudara. Ya. Yang diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi bukan cuma setiap gembala, setiap pendeta-pendeta, tetapi setiap orang percaya. Kita semua orang percaya, amin? Yes. Jadi setiap orang percaya. Yunus mendapat panggilan Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe, ya, atas kejahatan mereka karena kejahatan Niniwe sudah sampai ke telinganya Tuhan sendiri. Jadi saudara, jangan sampai Tuhan karena di sana udah jahat, di sana di tetangga kita udah mau dead, kayak pertama saya bilang itu teman saya, dia disuruh doain, disuruh layani, disuruh apa, enggak pergi-pergi sampai akhirnya mati. Sama dengan Lazarus dan orang kaya. Ya enggak saudara? Ketika mati, sampai ini aja dia minta dari kaki kamu aja deh Lazarus. Lazarus bilang, waduh kita udah jaraknya jauh sekali. Ya udah deh kalau gitu, tolong kamu layani keluarga saya biar keluarga saya enggak ada di sini, dia bilang. Tapi Abraham bilang, aduh banyak pelayan-pelayan Tuhan di luar sana, masih di bumi. Dia yang akan melayani. Karena kita juga tidak akan bisa ke sana. Oleh karenanya saudara, mari kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk merespon panggilan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk memberikan Tuhan, kita memberikan sama Tuhan tuh hati yang bukan setengah-setengah saudara, tetapi sungguh-sungguh all out sama Tuhan. Amin. Sebagai seorang yang menerima tugas untuk memberitakan kabar keselamatan, Yunus lupa saudara bahwa panggilan Tuhan bukanlah sebuah pilihan. Ya, menyatakan kehendak Tuhan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Amin. Jadi panggilan Tuhan bukan pilihan. Sekali lagi, panggilan Tuhan bukan pilihan saudara. Itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan udah berkehendak untuk memanggil saudara, beri dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Ya. Bagaimana upaya Yunus untuk lari dari kehendak Tuhan? Ada cara Tuhan yang unik untuk membawa kembali Yunus kepada tugas yang harus dia terima. Kepastian akan rencana Tuhan harus terlaksana melalui Yunus dan melalui kita semua. Amin. Ya. Dan tidak dapat dihalangi oleh apapun tuh saudara. Tidak akan dapat orang mau menghalangi, tidak akan bisa. Ya, kecuali diri kita sendiri. Ya saudara. Bahkan Yunus tidak memiliki pilihan untuk menolak atas penentuan Tuhan. Seekor ikan besar datang menelannya sehingga ia harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Panggilan Tuhan harus dilihat sebagai istimewa dan kesempatan luar biasa yang dianugerahkan kepada kita semua. Amin saudara. Ya. Panggilan Tuhan itu
kita harus lihat bahwa itu istimewa banget. Dan kesempatan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita. Ini bukan pilihan antara kehendak kita atau kehendak Allah. Ini memang kehendak Allah. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, yakni untuk menyatakan maksud dan rencananya atas manusia, terimalah panggilan itu sebagai sebuah kehormatan untuk diberikan panggilan itu sebagai suatu kehormatan diberikan Allah kepada kita. Ini bukan pilihan tapi kewajiban. Jangan pernah berpikir untuk lari dari panggilan Tuhan, sebab Tuhan akan mengejar kita dan tangannya yang kuat akan mengarahkan dan menuntun kita kembali untuk menjalaninya dan untuk kembali ke jalur rencananya Tuhan. Semakin kita lari dari jalurnya Tuhan, semakin Tuhan menarik kita kembali. Kita harus ingat bahwa Tuhan sayang sama kita, saudara. Tuhan cinta sama kita. Oleh karenanya biar kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar-sekedar, ya. Ketika kita mau mencintai Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Kalau yang Tuhan tidak mau kita lakukan, jangan lakukan itu, saudara. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita. Ya, supaya kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ya, saudara. Saudara, tahu enggak? Di Lukas 10, ayat yang kedua, dia katakan tuaian. Banyak sekali tuaian sekarang ini, saudara. Tetapi apa, saudara? Pekerjanya sedikit. Oleh karenanya mari biar kita semua ini yang ada saat ini jadi pekerja-pekerja yang luar biasa. Ya, saudara, lakukan ini, saudara. Saya percaya Desember nanti kita akan melihat bahwa bangku-bangku yang kosong bahkan terisi dengan jiwa-jiwa yang baru yang benar-benar Tuhan rindukan. Haleluya. Luar biasa, mari saudara. Benar-benar kita punya hati itu. Kita punya hati yang rindu sekali untuk melayani Tuhan. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Nggak usah jauh-jauh. Even kita yang dekat-dekat aja, ya. Yang selama ini kita abaikan, yang selama ini kita cuek, itu dulu. Mari saudara, lakukan kehendak Tuhan ini. Lakukan rencana Tuhan buat kita semua. Dan kita tahu enggak, ketika kita punya cinta yang sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau lakukan apa aja. Terlebih kalau kita juga cinta gereja ini, saudara. Gereja ini sudah memberikan banyak hal buat kita. Kita bisa bertumbuh dari, saya tahu ini jemaat-jemaat yang lama. Ada pertumbuhan dalam hidup kita. Kita akan lebih mengasihi gereja ini. Sehingga gereja ini akan luar biasa, saudara. Gereja ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. Banyak orang yang akan diselamatkan melalui gereja ini. Amin. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, berarti Tuhan segala-galanya buat kita. Kalau cinta Tuhan, Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Lagu tadi, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Amin.